Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Apriliani dengan NIM 55522100044 dari kelas 5C Teori Akuntansi. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bab 1 dari mata kuliah Teori Akuntansi. Dan video kali ini juga, saya tentunya tidak sendiri teman-teman. Saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Revina Putri Wulandari yang mukanya akan muncul pada saat saya selesai presentasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada perkembangan teori akuntansi. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang teori akuntansi, di sini aku ingin menjelaskan sedikit dulu pengertian dari teori itu sendiri. Teori menurut Webster adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, ataupun suatu sistem yang terdiri atas sejumlah asumsi, prinsip, dan aturan yang dapat diterima terkait prosedur untuk menganalisis, memprediksi, maupun menjelaskan sifat dasar dari suatu perilaku untuk serangkaian fenomena tertentu. Adapun tujuan teori sendiri itu adalah untuk menjelaskan dan memprediksi. Oleh karena itu, tujuan dasar teori dari disiplin ilmu tertentu adalah untuk memiliki pengetahuan yang terdefinisi secara jelas, yang telah dikumpulkan secara sistematis, disusun, dan diverifikasi dengan cukup baik, agar dapat memberikan kerangka referensi bagi tindakan-tindakan di masa depan. Nah, dari penjelasan tersebut, kita mengetahui tujuan dari teori akuntansi itu sendiri. Tujuan teori akuntansi adalah untuk memberikan serangkaian prinsip dan hubungan yang menjelaskan praktik-praktik yang teramati dan memprediksi praktik-praktik yang tidak teramati. Adapun jenis-jenis teori akuntansi, yang pertama itu ada teori normatif, yang mana teori ini lebih kepada penilaian praktik dan standar yang harus diikuti. Yang kedua ada teori positif, yang mana teori ini lebih kepada pembuktian secara empiris dan memprediksi kasus, misalnya terkait kebijakan suatu perusahaan. Nah, selain dua itu, ternyata terdapat berbagai teori akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi, termasuk model analisis dasar, hipotesis pasar efisien, model penentuan harga aset modal, model teori akuntansi, model pemrosesan informasi pada manusia, dan model perspektif kritis. Pada teori-teori tersebut seringkali bertentangan karena teori akuntansi belum dikembangkan menjadi suatu hal yang sistematis. Maka dari itu, riset akuntansi diperlukan untuk mendapatkan teori akuntansi yang bersifat lebih umum, dan dalam hal ini berbagai teori akuntansi yang telah dikemukakan harus memperoleh verifikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah awal akuntansi. Menurut Dennis Bestarat, awal muasal menulis sebenarnya ditemukan dalam perhitungan yang berupa potongan-potongan kecil tembikar yang ditemukan pada bagian timur tengah. Kepingan-kepingan tersebut merupakan bagian dari sistem akuntansi yang kompleks yang digunakan di seluruh penjuru timur tengah mulai tahun 8000 sampai 3000 sebelum Masehi, serta kepingan-kepingan tersebut digunakan untuk mencatat dan memperhitungkan persediaan, dan hal tersebut berkembang sampai bangsa Romawi yang membuat catatan-catatan yang lebih kompleks lagi. Kemudian pada tahun 1494, Lucas Pacioli menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan mengenai sebagian double entry bookkeeping yang sudah memiliki sejumlah praktik dan pemikiran yang berkembang selama beberapa tahun, serta pada tahun 1600-an laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan muncul dalam sistem akuntansi. Dan sampai abad ke-19, pembukuan telah meluas menjadi akuntansi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi selama abad ke-19 adalah revolusi Ventura bersama menjadi korporasi bisnis di Inggris. Pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat, profesi akuntansi juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga dibangunlah Institute of Accountants di New York sebagai lahan pendidikan bagi para akuntan. Selanjutnya, perkembangan
Pengembangan akuntansi di Amerika Serikat memiliki beberapa tantangan. Salah satunya yaitu depresi besar atau Great Depression. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan kepentingan bisnis menjadi semakin mengkhawatirkan terkait intervensi pemerintah yang membuat pelaku usaha mencari sejumlah cara untuk melakukan reformasi secara mandiri. Salah satu upaya awal untuk memperbaiki akuntansi dimulai dengan diadakannya serangkaian pertemuan di antara para perwakilan New York Stock Exchange atau yang disingkat NYSE dan American Institute of Accountants atau AIA. Selanjutnya, pada tahun 1936, AIA bergabung dengan American Society of Certified Public Accountants untuk membentuk organisasi yang lebih besar, yaitu American Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat dengan AIPA. Organisasi ini semakin berpengaruh dalam pengembangan teori akuntansi. Selama bertahun-tahun, AIPA didirikan beberapa komite dan dewan untuk menangani kebutuhan pengembangan teori akuntansi ataupun prinsip-prinsip akuntansi secara lebih lanjut. Komite yang pertama adalah Komite on Accounting Procedure, diikuti oleh Accounting Principles Board, yang kemudian digantikan oleh Financial Accounting Standards Board. Masing-masing badan tersebut mengeluarkan pernyataan mengenai isu-isu akuntansi yang menjadi sumber utama dari prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau generally accepted accounting practice yang mengarahkan jalannya praktik akuntansi sampai hari ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Komite on Accounting Procedure atau yang disingkat dengan CAP. Komite ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan terkait praktik dan prosedur akuntansi dalam upaya menetapkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Salah satu permasalahan awal yang dibahas oleh CAP adalah penggunaan model akuntansi biaya historis. Selanjutnya ada Accounting Principles Board. Pada tahun 1959, AIPA merespon kemungkinan kelemahan CAP dengan membentuk Accounting Principles Board. Belakang dalam pembentukan APB ini adalah kritik terhadap CAP karena bertindak setengah-setengah dan mengeluarkan standar yang tidak konsisten dalam banyak kasus. Akibatnya, akuntan dan pengguna laporan keuangan meminta adanya keterwakilan yang lebih luas dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Dan tujuan badan ini adalah untuk mengembangkan pernyataan tertulis dari GAAP serta mempersempit sejumlah perbedaan dari praktik yang sesuai dan untuk membahas isu-isu kontroversial yang belum terselesaikan. Selanjutnya ada Financial Accounting Standard Board. Financial Accounting Standard Board menggantikan Accounting Principles Board karena PB dianggap kurang cocok dalam akuntansi, sehingga Dewan Direksi AIPA menunjuk dua komite, yaitu Waite Komite yang dipimpin oleh Francis Waite bertugas mengkaji bagaimana prinsip-prinsip akuntansi keuangan harus ditetapkan, serta pada tahun 1972 merekomendasikan penghapusan APB dan pendirian Financial Accounting Standard Board. Yang kedua ada Trubold Committee yang dipimpin oleh Robert Trubold, diminta untuk menentukan tujuan laporan keuangan. Adapun tujuan utama dari Financial Accounting Standard Board adalah untuk menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai arahan dan edukasi kepada publik termasuk penerbit, auditor, dan pengguna informasi keuangan. Dalam upayanya untuk mencapai misi tersebut, FASB berusaha untuk yang pertama meningkatkan manfaat pelaporan keuangan dengan fokus pada karakteristik utama seperti relevansi dan penyajian yang jujur. Yang kedua, menjaga standar yang berlaku. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan tepat segala area kekurangan yang dinilai penting dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, mendorong standar akuntansi yang dapat diperbandingkan secara internasional bersama dengan perbaikan kualitas pelaporan keuangannya. Dan yang kelima, memperbaiki pemahaman umum terhadap sifat dan tujuan informasi yang dimuat di laporan keuangan.
Selanjutnya ada jenis-jenis pernyataan Financial Accounting Standard Board. Pada awalnya, Financial Accounting Standard Board mengeluarkan dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi. Tetapi kemudian Financial Accounting Standard Board menetapkan dua rangkaian pernyataan baru, yaitu pernyataan konsep akuntansi keuangan dan buletin teknis. Selanjutnya ada salah satu jenis Financial Accounting Standard Board, yaitu Accounting Standard Codification. Pada tanggal 1 Juli 2009, Financial Accounting Standard Board Accounting Standard Codification merupakan satu-satunya sumber bagi Generally Accepted Accounting Principle atau yang disebut GAAP. Financial Accounting Standard Board memiliki tiga tujuan utama dalam kodifikasi, yaitu yang pertama, menyederhanakan akses pengguna dengan melakukan kodifikasi terhadap seluruh GAAP-AS yang otoritatif dalam satu tempat. Yang kedua, memastikan bahwa konten yang dikodifikasi secara akurat merepresentasikan GAAP-AS yang otoritatif mulai tanggal 1 Juli 2009. Yang ketiga, menciptakan sistem riset kodifikasi yang kekinian atau up-to-date untuk hasil aktivitas penetapan standar yang dirilis. Serta kodifikasi diharapkan dapat mengurangi jumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan riset akuntansi, kemudian memitigasi risiko ketidakpatuhan melalui penggunaan literatur yang lebih baik lagi, serta menyediakan informasi yang akurat dengan pembaruan secara real time setelah accounting standard update dirilis. Dan yang terakhir, membantu Financial Accounting Standard Board dalam upaya riset dan konvergensi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Revina Putri Wulandari. Oke, selanjutnya itu ada isu-isu yang muncul. Selama tahun 1984, FASB itu telah merespon kritik awal dalam kegagalannya menyediakan pedoman terkait munculnya permasalahan dalam praktik dan implementasinya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, itu membentuk Emerging Issue Task Force atau EITF, dan yang kedua, itu memperluas cakupan dari FASB Technical Bulletins dalam upaya menawarkan pedoman yang lebih cepat untuk sejumlah permasalahan yang beragam. Terus untuk yang EITF sendiri itu merupakan satuan kerja yang dibentuk untuk membantu mengidentifikasi beberapa isu dan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. EITF itu sendiri dibentuk sebagai respon dari dua permasalahan yang saling bertentangan. Pada satu sisi, akuntan dihadapkan dengan berbagai isu yang belum sepenuhnya dibahas dalam pernyataan-pernyataan akuntansi. Dan di sisi lain, beberapa akuntan itu berpendapat bahwa semakin banyak pernyataan akuntansi yang dibuat, itu akan menyebabkan adanya permasalahan kelebihan standar. Untuk itu, EITF itu memiliki tujuan untuk menyediakan pedoman bagi isu-isu baru secara tepat waktu dan membatasi sejumlah isu yang penyelesaiannya membutuhkan pernyataan resmi dari FASB. EITF sendiri itu bertugas untuk membahas sejumlah isu akuntansi terbaru yang tidak dibahas secara khusus oleh pernyataan otoratif yang ada, serta memberikan saran kepada staf FASB mengenai perlu atau tidaknya isu tersebut itu ditindaklanjuti. Kemudian isu-isu baru tersebut itu biasanya muncul karena adanya jenis transaksi baru, jenis sekuritas baru, variasi dalam akuntansi untuk jenis transaksi yang sudah ada, serta produk atau jasa baru. Dan rangkuman isu itu disusun dengan memberikan dasar bagi masing-masing isu yang diangkat sebelum sampai ke EITF. Rangkuman isu itu biasanya memuat pembahasan mengenai isu tersebut, pendekatan-pendekatan alternatif untuk penyelesaian masalah, referensi-referensi terkait isu tersebut, dan contoh-contoh transaksi yang dipermasalahkan. Selanjutnya itu ada permasalahan kelebihan standar. Permasalahan kelebihan standar atau standard overload itu membebani para pengusaha kecil yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk melakukan riset dan menerapkan seluruh pernyataan akuntansi
yang dikeluarkan oleh badan-badan otoritatif. Permasalahan kelebihan standar atau standard overload itu muncul karena beberapa dugaan. Yang pertama, itu tidak semua ketentuan GAAP itu relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan usaha kecil. Terus yang kedua, itu saat ketentuan GAAP tersebut dianggap relevan, penerapannya itu seringkali melanggar batasan di antara biaya dan manfaat secara pervasif. Terus yang ketiga, dugaan yang terakhir itu GAAP dikembangkan untuk melayani kebutuhan pasar sekuritas, yang mana usaha kecil itu tidak menggunakan pasar sekuritas untuk mendapatkan modal. Nah, untuk itu GAAP itu dipastikan tidak akan dikembangkan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis berskala kecil. Permasalahan kelebihan standar atau standard overload itu akan memberikan dampak bagi pengusaha kecil dalam hal jika bisnis berskala kecil itu mengabaikan ketentuan GAAP dari laporan keuangan auditan, maka opini wajar pengecualian dan opini tidak wajar itu kemungkinan diberikan. Terus yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi GAAP itu dapat menyebabkan para pengusaha kecil itu mengabaikan pertimbangan hal lainnya termasuk informasi yang lebih relevan. Terus yang ketiga, dampak dari standard overload yang ketiga itu adalah kantor CPA kecil yang mengaudit perusahaan yang lebih kecil itu harus tetap mengikuti perkembangan semua ketentuan yang sama seperti kantor CPA internasional yang besar. Tetapi mereka tidak mampu membayar jasa tenaga ahli yang selalu tersedia di kantor-kantor CPA besar. Nah, untuk permasalahan ini, sebagian besar angkutan itu menyarankan sebuah solusi agar standar pengungkapan itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama itu akan diterapkan pada bisnis apapun tanpa memperhatikan besarannya. Sementara standar kelompok kedua itu hanya akan diterapkan pada bisnis skala kecil, besar, bisnis skala kecil, atau industri-industri tertentu. Nah, misalnya itu kayak pengungkapan kebijakan dari akuntansi tertentu itu akan berlaku bagi seluruh jenis usaha. Itu seperti kelompok pertama. Sedangkan pengungkapan yang berbeda kelompok berdua seperti laba per lembar saham hanya akan berlaku bagi bisnis-bisnis berskala besar. Itu yang kelompok kedua. Kemudian sementara itu, komite khusus dalam AICPA itu lebih menyukai standar pelaporan yang berbeda. Secara historis, FASB itu berpendapat bahwa jika dua metode yang berbeda digunakan untuk mengungkapkan peristiwa ekonomi yang sama, itu akan membuat bingung para pengguna laporan keuangan. Tetapi pada tahun 2009, International Accounting Standard Board atau IASB itu mengeluarkan pernyataan yang menghapus atau menyederhanakan penerapan standar atau persyaratan penerapannya untuk perusahaan skala kecil atau menengah. Kemudian yang selanjutnya itu ada penetapan standar sebagai proses politis. Untuk hal ini terdapat dua contoh penting atas politisasi standar akuntansi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan isu-isu mengenai opsi saham karyawan, dan yang kedua itu mengenai akuntansi nilai wajar. Nah, untuk yang isu-isu mengenai opsi saham pada karyawan, itu awal mulanya di tahun 90-an. Pemberian opsi saham karyawan kepada eksekutif perusahaan pada saat itu telah meluas. Mengetahui fenomena tersebut, FASB itu mengembangkan sebuah standar yang mengharuskan perusahaan itu membebankan nilai wajar atas opsi saham karyawan. Standar yang dikembangkan oleh FASB ini itu mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama perusahaan high-tech. Perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi itu khawatir jika harus membebankan nilai wajar atas opsi saham karyawan, karena nanti akan memperbesar jumlah kerugian atau mengurangi jumlah laba yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Sementara itu, FASB tetap berusaha ingin mengeluarkan standar tersebut. Oleh karena itu, pada akhirnya, seorang senator mengusulkan undang-undang yang mengharuskan
SEC melakukan public hearing dan melakukan pemungutan suara untuk setiap standar yang akan dikeluarkan oleh FASB di masa depan. Nah, tentunya prosedur ini mungkin akan mengancam keberlangsungan FASB. Selanjutnya, untuk isu yang fair value accounting, itu pada tahun 2006, FASB itu mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 157 mengenai Fair Value Measurements yang menguraikan metode yang akan digunakan ketika menentukan nilai wajar sebagaimana yang diminta oleh FASB ASC 320-10 untuk marketable securities. Selanjutnya, pada tahun 2008 terjadi krisis pasar yang berakibat pada krisis kredit untuk perbankan. Nah, para kritikus itu berpendapat bahwa permintaan menggunakan nilai wajar untuk mengukur investasi itu nantinya akan memperburuk krisis pasar yang terjadi dengan memaksa menurunkan valuasi yang didasarkan pada lembaga-lembaga yang berada di bawah tekanan. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam permasalahan tersebut, yang pada akhirnya FASB mengeluarkan modifikasi FAS 157-4 mengenai determining fair value when the volume and level of activity for asset or liability have significantly decreased and identifying transactions that are not orderly, yang umumnya dianggap mengurangi dampak dari ketentuan mengenai nilai wajar. Selanjutnya itu ada konsekuensi ekonomi. Konsekuensi ekonomi di sini itu maksudnya adalah dampak dari laporan akuntansi terhadap berbagai segmen di lingkungan perekonomian kita. Nah, untuk contoh itu FASB mengeluarkan sebuah pernyataan tentang tunjangan pasca pensiun lainnya atau OPRB. Pedoman akuntansi untuk OPRB ini mengharuskan perusahaan untuk berubah dari basis pay as you go menjadi accrual basis untuk kesehatan dan tunjangan lainnya. Accrual basis di sini itu mengharuskan perusahaan untuk menilai kewajiban dalam memberikan tunjangan di masa depan dan menambahkan biaya-biaya tersebut selama tahun-tahun karyawan tersebut bekerja. Hal ini mengakibatkan beberapa perusahaan akhirnya berhenti memberikan tunjangan lainnya kepada para karyawannya karena akan berdampak pada peningkatan beban yang dicatat perusahaan. Selanjutnya itu ada evaluasi dari frasa GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Jadi pada tahun 1938 ICPA itu telah mempublikasikan monograf yang berjudul Examination of Financial Statement yang pertama kali mengungkapkan ungkapan GAAP. Nah, kemudian pada tahun 1939, Komite AICPA itu mengusulkan penambahan kata disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dalam bentuk standar laporan auditor. Arti GAAP pada saat itu tidak didefinisikan secara khusus karena tidak terdapat sumber tunggal untuk seluruh prinsip akuntansi yang ditetapkan. Nah, pedoman untuk menentukan literatur otoratif pada awalnya itu diuraikan dalam SAS nomor 5 yang selanjutnya diubah menjadi SAS nomor 43. SAS nomor 43 ini mengklasifikasikan urutan prioritas yang harus diikuti oleh auditor dalam menentukan apakah prinsip akuntansi dapat diterima secara umum. Kemudian SAS nomor 43 itu diubah dengan SAS nomor 69 yang tujuannya untuk menjelaskan arti ungkapan disajikannya secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dalam laporan auditor independen. Kemudian pada tahun 2008 FASB itu menerbitkan SFAS nomor 162 mengenai The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principle yang mengkategorikan sumber-sumber prinsip akuntansi yang berterima umum dengan urutan menurun berdasarkan otoritasnya. Sebelumnya, hierarki dari GAAP ini mengundang banyak kritik karena lebih mengarah kepada auditor bukannya ke arah
perusahaan. Kemudian di tahun 2009 akhirnya FASB itu menerbitkan SFAS nomor 168 mengenai the FASB Accounting Principles, a replacement of FASB nomor 162 yang menyatakan bahwa FASB ASC itu sebagai sumber dari GAP Amerika Serikat atau sebagai sumber resmi prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya itu ada FASB Accounting Standards Codification. Jumlah standar yang terlalu banyak itu semakin lama semakin sulit untuk diikuti oleh akuntan. Para anggota FASAC itu mengaku adanya permasalahan tersebut dan pada tahun 2001 itu menyarankan FASB untuk membahas permasalahan akses yang efisien ke GAAP dengan memulai proyek penyederhanaan dan kodifikasi. Kemudian pada bulan Juni 2009, FASB mengumumkan bahwa kodifikasi FASB ASC itu akan menjadi satu-satunya sumber GAAP AS otoritatif yang berlaku untuk semua periode interim dan tahun yang berakhir setelah tanggal 15 September 2009. Kemudian itu ada peran etika dalam akuntansi. Etika akuntansi menggabungkan standar perilaku sosial serta standar perilaku yang secara khusus berkaitan dengan profesi akuntansi. Lingkungan akuntan publik itu lebih kompleks dalam hal etika. Regulasi SEC itu menetapkan bahwa laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang terverifikasi dan independen. Akuntan publik independen yang menjalankan fungsi khusus tersebut itu dituntut untuk tetap setia terhadap kreditur, pemegang saham perusahaan, serta pihak lain yang berinvestasi pada perusahaan. Hal ini penting karena laporan keuangan perusahaan itu merupakan sumber informasi untuk membantu pihak-pihak yang berinvestasi dalam mengambil keputusan. Akuntan publik itu dituntut juga untuk mempertahankan independensi penuh dari klien sepanjang waktu dan mengharuskan loyalitas penuh terhadap kepercayaan publik. Kasus Enron dan WorldCom itu menjadi bukti bahwa perilaku etis dari akuntan dan auditor itu memang sangat diperlukan. Selanjutnya itu International Accounting Standards. Yang pertama itu kan ada FASB. Nah, FASB itu merupakan standar akuntansi yang berbasis aturan. Standar akuntansi berbasis aturan itu maksudnya adalah standar yang lebih berupaya untuk menetapkan aturan rinci tentang cara melakukan akuntansi. Namun, alternatif terhadap peraturan terperinci itu adalah standar akuntansi hanya menetapkan prinsip-prinsip umum dan mengandalkan auditor profesional untuk memastikan bahwa penerapan standar tersebut itu tidak menyesatkan. Nah, sebenarnya pelaporan keuangan Amerika itu pada dasarnya berbasis prinsip. Dengan artian, sistem peradilan Amerika Serikat itu menghukum pelaporan keuangan yang menyesatkan meskipun laporan keuangan tersebut itu secara teknis sesuai dengan GAAP. Nah, tadi ada standar berbasis berprinsip aturan, kemudian itu ada IASB yang merupakan standar yang lebih berbasis prinsip dibandingkan standar Amerika atau FASB. Nah, IASB sendiri itu adalah sebuah lembaga sektor swasta yang independen yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengoordinasi dan mengharmonisasi sejumlah aktivitas di banyak negara dan lembaga yang terlibat dalam penetapan standar akuntansi. IASB mengembangkan kerangka konseptual yaitu Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement. Nah, IASB itu mengeluarkan International Accounting Standards dan International Financial Reporting Standards atau IFRS yang mengatur standar pelaporan akuntansi keuangan di seluruh dunia. FASB dan SIC itu bukan merupakan anggota IASB sehingga standar-standar yang dikeluarkan oleh IASB itu tidak memiliki
otoritas bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang terdaftar di SIC saat ini. Sekian video presentasi dan penjelasan dari kami mengenai bab 1 atau perkembangan teori akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.